Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membuat website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yaitu dengan Vue.js. Lalu kita akan mencoba membuat CRUD ya, create, read, update, dan delete dengan menggunakan bahasa PHP. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita buat dulu database-nya. Di sini saya sudah buat database dengan nama pendidikan DB, yang mana di dalamnya ada tabel mahasiswa yang memiliki kolom berikut ya. Ada ID, nama, fakultas, jurusan, dan tahun masuk. Nah, di sini ya sudah ditambah seperti ini. Lalu eh, setelah dibuat seperti ini, maka kita akan membuat dulu repositorinya. Di sini akan kita buat dengan folder simak app, misalkan sistem akademik lah ya, yang mana salah satunya kita akan menampilkan sistem informasi berupa data mahasiswa itu. Lalu kita masuk ke foldernya app. Nah, di sini kita langsung saja kita ngoding ya. Tapi sebelumnya kita nyalakan dulu sumnya. Ini sudah dinyalakan ya, sudah nyalakan. Kita masuk ke VS Code. Nah, di sini masih kosong. Sebelum-sebelumnya saya menggunakan Vue di sini menggunakan apa? Istilahnya itu command line dari Node ya, dari npm. Nah, sekarang saya hanya menggunakan CDN. Jadi Vue-nya itu saya ambil dari CDN agar aplikasinya ringan. Setelah di sini, maka yang harus dibuat itu pertama kita buat dulu file untuk menyambungkan ke database-nya menggunakan file PHP. Kita buat sekarang dengan nama .db.php. Di sini seperti biasa kita buat dulu buka PHP-nya ya. Yang pertama yang harus dimasukkan itu adalah server name-nya. Karena ini lokal, maka ya localhost. Setelah itu lalu database-nya, username dulu. Username-nya root. Lalu password-nya karena ini root, maka kosongkan saja. Name-nya, database name-nya. Tadi itu apa? Pendidikan DB. Setelah itu kita coba koneksikan ya. Koneksikan menggunakan MySQL. Pertama itu server name-nya. Lalu apa lagi di sini? Username. Lalu password. Lalu nama database-nya. Nah, setelah ini ya. Setelah itu kita kasih validasi. Jika error, maka die saja. Gagal misalkan. Apa gagalnya ya, kita cek saja di sini. Connection error. Seperti ini. Setelah membuat db.php, kita buat dulu file untuk membaca si database-nya dengan nama read.php. Nah, di sini kita include si db.php-nya, si file db-nya yang telah dibuat. Lalu kita buat script SQL-nya. Select, ngambil itu ya, select from mahasiswa. Tadi tabelnya mahasiswa. Itu maka kita coba query kan mahasiswa. Kita buat dulu array mahasiswa. Jika berhasil atau datanya ada lebih dari 0, maka while
dulu. Kita kasih apa lagi? Association. Kita masukkan ke array. Itu maka kita masukkan saja menjadi sebuah JSON encode. Maksudnya JSON encode itu adalah merubah sebuah array menjadi string JSON. Setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita buat index.php-nya untuk memunculkan sebuah halaman. Nah, seperti biasa kita buat HTML-nya, struktur HTML-nya simak app, judul simak app, lalu di body ini kita bentar. Kita masukkan dulu dependensi atau apa istilahnya tuh, library yang dibutuhkan. Salah satunya kita memasukkan Vue.js. Nah, di sini saya sudah mengumpulkannya. Saya sudah mengumpulkan, ada diantaranya ada Vue. Saya juga menggunakan Bootstrap ya untuk CSS-nya agar lebih mudah lagi. Dan juga di sini ada Switch Alert untuk memunculkan alert yang lebih interaktif lagi. Nah, di sini link CSS-nya masukkan, lalu yes-nya. Seperti ini. Setelah itu kita buat sebuah apa istilahnya, HTML ya, tampilan untuk di halaman mahasiswanya. Yang pertama kita buat dulu sebuah form ya, form dari card. Maaf, sebelumnya kita buat dulu kontainer app-nya untuk nanti bisa diinisiasi di view-nya. Nah, seperti ini. Kelas container. Nah, setelah ini kita buat form untuk untuk masukkan datanya ya. Tapi sebelum itu kita buat dulu tabel untuk menampilkannya. Karena saya di sini sudah ada beberapa data yang sudah dimasukkan. Nah, sudah ada ya. Sudah ada. Coba untuk menampilkannya. Kita buat tabel dulu dengan kelas table responsive table order. Kita buat head dengan row-nya apa saja tadi tuh, ada ID, ada nama, ada fakultas, jurusan, yang terakhir tahun masuk. Oke, setelah itu kita akan memasukkan datanya. Di sini akan di looping data yang masuk melalui nanti Vue.js-nya. Body itu tr. Nah, di sini kita binding data yang akan nanti diambil dari Vue.js-nya. Misalkan mahasiswa berarti mahasiswa. Nah, maksudnya apa? Nanti loopingnya dengan objeknya itu MHS yang diambil dari array mahasiswa. Keysnya itu mahasiswa ID. Itu td. Nah, cara pengambilannya seperti ini ya. Cara menampilkannya maksudnya. HS ID name.
name ya di sini. Ini oh, sorry, nama fakultas jurusan tahun masuk. Satu lagi lupa, ada aksi. Nah, aksi ini akan menampilkan sebuah tombol yang akan tombol ini berfungsi untuk mengedit atau menghapus sebuah datanya. Scan kecil saja dengan div. Jangan lupa di sini buat atribut view-nya on click ya, event listener on click. Kita akan masuk ke function yang nanti akan kita buat, misalkan edit mahasiswa. Satu lagi hapus ya, hapus mahasiswa. Sip. Setelah itu baru kita buat dulu form untuk tambahnya. Tapi sebelum kesana kita buat dulu view-nya di bawah dependensi yang sudah di init ya. Kita buat biasa new view, elemennya apa, di sini ada app ya, app, lalu datanya itu mahasiswa, array. Terus setelah itu kita buat array new mahasiswa untuk menampung apa istilahnya, menampung data mahasiswa yang dimasukkan. Lalu ada edit mahasiswa. Setelah itu kita buat listener untuk mountednya. Ketika on mounted itu mau memanggil metode apa. Misalkan kita mengambil ambil data ya, function ambil data. Kita buat dulu metodenya, metode ambil data sini. Nah, baru di sini kita akan menggunakan fetch untuk mengambil API yang sudah dibuat tadi. Then respond arrow function this mahasiswa data. Nah, jadi ketika diambil datanya dari API, lalu masukkan ke ini tuh data mahasiswa yang nanti akan otomatis terlooping di sini. Terus ada tadi function apa lagi, edit mahasiswa ya, mahasiswa sama mahasiswa. Kita coba dulu. Ada yang error. No, ada error guys. Sorry, bukan seperti ini ya. Nah, baru muncul
datanya seperti ini. Tampilannya kok kurang menarik. Nah, kurang kelas table lupa. Oke, setelah ini sudah tampil datanya, kita akan buat untuk menambahkan terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat maksudnya menambahkan menambahkan di atasnya dengan nama, atau kita buat dulu saya atau bisa aja kelas BG light agar warnanya akan beda. Nah, warnanya agak sedikit abu-abu. Lalu di sini kita tambah form dengan kelas card body. Jadi kita bikin formnya form. Lalu kita bikin atribut actionnya. Kalau di view bukan action tapi submit prevent. Artinya ketika di submit mau mengakses mau mengakses function apa atau method apa. Lalu di sini buat row call md berapa ini, ada 5 ya, 5 4 3 berarti ini 3. Labelnya jangan lupa new nama. Name-nya itu bukan name view modelnya ya, view modelnya itu view mahasiswa, nama kelasnya form control, type-nya jelas teks. Untuk yang lain nama, ada lagi fakultas, jurusan, tahun masuk. Ini ubah menjadi fakultas, jurusan, sini tahun masuknya, tahun masuk, tahun masuk. Setelah itu kita buat tombol aksi ya, bawah saja call md 12 button dan sukses on click. Ketika diklik maka akan masuk ke simpan ya. Sebentar, sebentar, karena udah ada prevent, submit prevent, maka nggak usah, tinggal type-nya saja submit tambah. Oke, kita sudah buat formnya, kita buat juga tambah mahasiswa. Apa yang harus dilakukan, kita buat dulu sebuah
metodenya atau mahasiswa. Oke, yang pertama kita coba bikin validasi dulu apakah datanya ada atau tidak ya. Mahasiswa nama, jika ada yang kosong apa itu nama atau fakultas atau itu jurusan atau itu tahun masuk. Oh iya, lupa, ini tahun masuk harusnya bukan teksnya tapi gambar. Maka kita throw error, kita lakukan error, misalkan alert apa yang pakai alert kan sudah pakai swal ya, saya lupa pakai sweep alert biar lebih menarik lagi. Sweep alert icon error, title-nya atau judulnya para beberapa parameter belum terisi, lalu apa saya itu teksnya kosongkan saja, kosongkan timer 200 milisecond atau 1,5 detik baru return false biar tidak melanjutkan ke script selanjutnya di function tambah mahasiswa ini. Terus seperti biasa kita buat fetch ya ke function script PHP, belum dibuat ya, kita buat dulu nanti function terus ke sini metodenya post karena ini akan masukkan data, lalu jangan lupa headersnya. Headers di sini maksudnya kita content type-nya apakah JSON atau multipath kalau gambar, karena ini tidak digambar maka JSON saja. Application ya, lalu bodinya atau data yang akan dimasukkannya ke mana, JSON parse stringify ya, stringify karena menjadikan sebuah JSON string new mahasiswa. Setelah itu baru jika berhasil respon function jika datanya statusnya 200 atau berhasil ya, maka munculkan alert sukses. Kalau berhasil teksnya dari data message versi ini. Lalu jangan lupa function fetch di apa misalnya dipanggil lagi atau apa ambil data ya. Lalu jangan lupa kosongkan lagi formnya. Tas jurusan tahun masuk ya, segitu ya. Oke, jika tidak berhasil maka cukup menampilkan pesannya saja gagal. Oke, kita coba ya, coba ada error tidak. Nah deh, ini kurang menarik tampilannya. Tenornya kita coba tambahkan padding 3 saja. Oke, lalu untuk kali ini tambahkan margin button 3.
Sip. Ini sip. Ini bisa ke kanan tombolnya. Oh, di sini ya. Plot N. Sip. Ada sebelah kanan. Seperti itu, tapi enaknya di kiri sih. Ya tidak asal pencet. Kita coba. Nah, perlu parameter belum terisi ya karena masih kosong. Sebenarnya bisa pakai required ya di sini. Required. Cuma kan takut ada yang iseng yang tahu, jadi si requirednya dihilangkan melalui inspect element. Jadi tuh kalau bisa seperti ini, tapi jadi kita juga harus dihandle di bagian view-nya, bagian JavaScript-nya. Nama misalkan siapa ya? Mimin, Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi masuk tahun 2020. Coba sebenarnya, wah, error. Oh iya, create-nya belum ada, lupa. Kita buat dulu function create, copy paste saja di sini. Create. Sama kita ambil dari sini, kita buat query-nya. Kita buat query. Kita akan dulu, kita mengambil dulu apa data yang di post ya, secara file get content php put seperti ini. Lalu kita coba apa, inisiasi satu-satu ya. Nama, data, nama, kalau kosong jadi ini saja, string kosong. Sebenarnya nggak boleh ya, kita juga di sini harusnya pakai validasi juga jika kosong, tapi nggak apa-apa. Buat istilahnya nanti ke depan harus ada validasi juga. Oke, setelah itu nama, fakultas, bisa masuk, dapat query-nya apa, insert untuk mahasiswa. Apa yang harus di insert? Nama, jurusan, fakultas dulu ya, jurusan, tahun, masuk, values-nya apa aja yang tadi, nama, fakultas. Oke, jangan lupa karena ini sial harus ditambah tik untuk masukkan data string. Sip. Wah, udah, jangan lupa reset query benar. Berhasil. Jika berhasil, tidak. Oke. I hope listen encode. Kita buat array status
nya terus message-nya data berhasil ditambahkan. Jika gagal, maka 900 gagal ditambahkan. Apa gagalnya? Kita coba dari connection error. Oke, sudah ya, close. Gitu. Coba satu lagi lah buat yang update-nya dari sekalian. Update bener sama kesininya, cuma di sini jadi update mahasiswa set di sini nama jurusan dan lain-lain. Biar ini ya, set itu. Oke, where ID ID gimana ya, ID tamat ID. Nah, harusnya kasih validasi lah sekalian. ID ID-nya kosong, maka ID tidak valid. Lalu die ini fungsinya untuk tidak melanjutkan ke script selanjutnya seperti yang ada di return false di Vue.js tadi. Atau misalkan tadi ditambahkan juga satu lagi, jika nama, artinya jika namanya kosong. Bisa gini, bisa empty, bebas. Untuk cobaan saja. Kualitas jurusan. Satu lagi. Kita masuk K arrow parameter belum terisi. Sekali lagi, ini validasi ini dilakukan agar takut ada yang mengakses API ini di luar aplikasi yang dibuat gitu. Jadi langsung melalui URL yang langsung mengarah ke API ini. Nanti kedepannya setelah bermain di production beneran. Setelah lagi ada delete bisa klik juga delete.php. ID-nya yang diambil ID, lalu tadi itu mana, ID-nya kosong. Oke, delete from mahasiswa where ID berapa, query sampai ke bawahnya kita berhasil di
hapus. Kalau tadi data berhasil di edit. Sip. Nah, kembali lagi ke front end ya, bagian front end. Setelah dibuat, oh iya, coba dulu ya ini. Lagi ini apa konteksnya saya teknologi sistem informasi tahunnya 2010 berhasil ditemukan. Enggak? Tadi ya, ini. Sip. Jadi kita akan buat untuk metode editnya. Sebelumnya kita coba ke sini ya, edit mahasiswa. Pertama kita buat dulu metode edit mahasiswa. Artinya ketika klik edit mahasiswa, maka akan muncul form untuk mengedit mahasiswa. Yang dilakukan pertama, kita masukkan dulu ke edit mahasiswa. Oke, lalu kita buat dulu formnya. Iya. Jadi if edit mahasiswa, artinya jika data tempungan edit mahasiswanya ada, maka munculkan form ini dalam lisensinya. Kan form ini menjadi update, jadi edit oh ini di sini ada update edit bebas, lalu setelah lagi cancel. Sekundari kok jadi gini, sekundari, dimana ketika diklik kan mengcancel update. Oke, yang pertama kita buat dulu function update mahasiswanya. Kita copy saja dari tambah, update, terus ini jadi bukan new lagi tapi yang editnya ini jadi edit update. Setelah itu ini jadi edit berhasil, maka ini datanya ya. Back. Jadi kosongkan, jadi nanti sih jika ini kosong maka formnya juga akan hilang. Coba ya, jadi oh tidak jalan. Edit mahasiswa is not a function. Edit mahasiswa is not a function. Ini apa ini? Ini ada function. Oh, apakah
karena sama namanya dengan ini ya, jadi bingung apakah ini function atau data. Terubah saja lah jadi editing. Coba kita rubah saja di sini. Bagian kan juga diubah di editing, unit editing. Kita coba edit ya. Nah ini karena ada error kayaknya edit. Oh ya, ini masih belum dirubah. Pas ini harusnya edit ini, editing. Coba ini kayaknya harusnya 0 nomor ya. Coba lagi kita edit. Nah muncul formnya di bawah, form editnya kurang ada tandanya, harusnya di sini ada tanda cut header, pas header, edit tanda. Coba lagi edit, misalkan jadi bah, coba update, sip, berhasil diedit. Nah jadi Iqbal ya. Nah ini nggak kehapus, coba nggak ada lagi yang kurang. Pas bagian update, nah cancel update. Oh ini bukan edit tapi editing. Coba lagi kita edit yang ini ya, edit Saifuddin, Fakultas Bahasa dan Sastra, update. Nah baru bilang sih formnya. Lalu terakhir kita akan membuat function atau metode hapus ya. Pertama di sini menggunakan button dengan hapus. Maka kita buat metodenya hapus mahasiswa ID. Kita pakai switch alert dulu. File title-nya jangan lupa. Anda yakin? Lalu munculkan cancel button true. Munculkan juga confirm buttonnya, teksnya misalkan jadi push. Nah setelah ini then result taruh function jika result is confirmed atau ya, maka buat function delete mahasiswa ID. Gimana fungsinya itu kita buat dulu, delete mahasiswa ID. Kalau hapus mahasiswa ini untuk apa istilahnya, sebenarnya bisa di sini langsung sih, cuman biar terlihat rapi saja kita buat lagi function, kita buat hit API-nya. Pakai saja di sini, copy paste, ganti ininya menjadi delete php, body-nya license rimpai tapi ada apa ID itu berhasil. Kalau berhasil ambil datanya, coba hapus yang Berliana, hapus. Oke.
Coba hapus yang bawah yang tadi ya. Kalau yakin, tidak yakin, jangan dihapus. Kalau yakin, kak, hapus. Ya, kita coba dari awal ya. Kita buat dari tambah dulu. Ini harus tambah dulu saja. Tambah data. Coba tambah data. Eh, Fakultas Sains and Teknologi jurusan Sistem Informasi tahun 24 tambah. Nah, maksudnya ada tambah ya. Nah, lalu kenapa ini ID tidak dimasukkan tapi bisa otomatis muncul karena di apa di database-nya sendiri ini sudah disetting di strukturnya itu auto increment, artinya otomatis akan menambah terus eh, si nomor dari ID-nya gitu. Misalkan kita tambah lagi lah satu lagi, misal apa ya, jurusan IPK. Nah, misal setelah tahun masuk deh IPK terakhir, IPK saja K desimal eh, desimalnya 1 2, artinya lainnya 1, di belakang komanya 2. Save. Berapa? Oh, not no. Dan sudah no. Desimal. Apa ya? Oh, titik. Lagi. Seperti ini. Bisa. Saja lanjut. Kita coba tambah. Sekali ini tambah. Oh ya, dikliknya tambah lagi. Kak. IPK. Kak. Ini kita tambah. Di sini tambah.
step-stepnya. Oke, kita coba lagi tambahnya yang gini lah, enak dilihat. Nggak enak dilihat. Udah seperti ini. Oke, kita coba Iqbal, Sains Teknologi, jurusan informasi, termasuk 20 IPK 3,5. Oh, tambah gagal. Oh, ini seru nih, ada yang gagal nih katanya. Coba lihat sintaks. Coba kita lihat di create. Oke, kurang ketik. Kita lagi, coba lagi. Tambah berhasil. Udah ya, 4. Oh, jadi 4 ya. 3,5 jadi 4. Biar tidak pusing, jangan desimal saja, kita ubah aja jadi varchar. Udah, varchar saja. Nggak bisa ya? Drop dulu aja deh. Lagi Kak. Coba kita coba edit 3,5. Oke, ternyata berhasil. Edit yang bawah 7,5. Sip. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila mana di pembangunan ini banyak errornya, banyak masalahnya. Begitulah ya. Nanti juga di dunia bekerja pun ada kalanya ada error, ada baik itu dari segi programmernya ataupun dari segi programmernya. Intinya jangan patah semangat dalam ngoding ya. Belajar untuk tidak menyerah gitu. Belajar juga, selain kita belajar ngodingnya, kita belajar sabarnya, belajar dari kesalahan kita. Begitu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.